Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah hari kiamat itu terjadi, setelah semua orang dibangkitkan dari alam kuburnya, setelah semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang akan mencari syafaat kepada semua nabi. Tapi mereka tidak akan mendapatkannya melainkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat dari Nabi jika kita mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada kita amalan yang bila dikerjakan akan mendatangkan syafaat kelak di hari kiamat. Sudah barang tentu kita sangat menginginkan jika kelak dapat diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita 8 amalan yang dapat mendatangkan syafaat kelak di hari kiamat. Hari di mana semua orang akan berburu syafaat karena sangat sukarnya kondisi manusia di hari itu. Berikut adalah amalan yang dapat mendatangkan syafaat kelak di hari kiamat. Yang pertama, tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta ittiba kepada Rasulullah SAW. Tidak dapat dipungkiri bahwa tauhid menjadi salah satu hal terpenting yang harus dimiliki semua muslim. Nabi SAW pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Nabi menjawab, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Namun hal yang harus diingat adalah semua perbuatan tersebut harus diiringi dengan keikhlasan hati dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dalam hal beribadah ataupun amalan kebaikan lainnya, maka ia berhak menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, sholatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Amalan selanjutnya yaitu menyolatkan sesama orang muslim. Sekelompok orang yang melakukan hal tersebut akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhir kelak. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka mencapai 100. Semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, apabila ada saudara muslim yang meninggal dunia, maka solatkanlah bersama 100 atau 40 kaum muslim lainnya. Sebab perbuatan yang demikian ini akan mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya melalui hamba pilihannya, yakni Rasulullah SAW. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan ketiga yang sudah jelas mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah dengan bersolawat kepada beliau. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku."
Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka bahagialah orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkannya. Yang keempat, puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Selain bersolawat kepada Rasulullah, ternyata menjalankan puasa wajib ataupun sunnah menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Sedangkan Al-Quran berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya, perkenankan aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kedua amalan ini di hari kiamat kelak akan berdoa kepada Allah dan meminta izin kepadanya untuk memberikan syafaat bagi orang yang mengamalkan puasa dan membaca Al-Quran semasa hidup di dunia. Yang kelima, senantiasa berdoa setelah azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menganggap sepele suatu amalan kebaikan. Bahkan orang yang berdoa ketika azan akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak dari beliau. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang engkau janjikan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud juga menjadi salah satu amalan yang mendatangkan syafaat selanjutnya. Maksud dari memperbanyak sujud adalah senantiasa melaksanakan sholat wajib serta teguh pendirian dalam mengerjakan sholat sunnah. Selain sujudnya sholat wajib dan sholat sunnah, ternyata sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah dan sujud syukur termasuk dalam sujud yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wudhu beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku minta untuk dapat menemanimu di surga. Kemudian beliau berkata, atau selain itu? Aku berkata, itu saja. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya akan memperoleh syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata orang yang memperbanyak sujud selama hidupnya juga akan mendapatkan syafaat dari para malaikat. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah telah selesai memutuskan di antara hamba-hambanya dan Allah ingin mengeluarkan hamba-hambanya yang terjatuh ke neraka, bagi hamba yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya kepada Allah, Allah pun memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan hamba-hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
para malaikat mengeluarkan mereka dari neraka. Malaikat mengetahui tanda-tandanya dari bekas-bekas sujud dari anggota badannya. Dan Allah juga telah mengharamkan api neraka untuk tidak memakan bekas-bekas sujud dari anggota badan para hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, membaca Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkan isinya. Amalan Al-Quran tersebut akan mendatangkan syafaat bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam membaca, memahami dan mengamalkannya. Dari Abu Umamah bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaannya dan wafat di sana. Amalan terakhir yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaannya dan wafat di sana. Hal ini telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang sabar terhadap kesusahannya atau Madinah kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat jika dia seorang muslim." Hadis riwayat Muslim. Maka beruntunglah bagi mereka yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan cobaan saat berada di Madinah, sebab Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kesusahannya, kecuali aku akan memberikan syafaat kepadanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin mati di Madinah, maka matilah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di sana." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah mengenai amalan yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa mengamalkan amalan di atas. Selain agar mendapatkan pahala, syafaat tersebut juga bisa menjadi saksi amalan kebaikan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.